Sahabat Ras, saatnya menambah hasanah keilmuan kita di Bismart Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismart Muslim kembali lagi Anda dengarkan bersama dengan saya Arwinu Puspita. Kali ini dengan topik yaitu alam semesta antara diam dan bergerak. Fakta menunjukkan bahwa penemuan manusia tentang fenomena radiasi merupakan pukulan pertama bagi teori kekekalan materi. Selama matahari dan bintang-bintang lainnya berpijar dan memancarkan sinar, ia pasti memiliki permulaan. Karena seandainya ia kekal atau tidak berpermulaan, tentu bahan bakarnya telah habis sejak miliaran tahun silam. Meskipun demikian, para ilmuwan ateis mengabaikan fakta yang jelas ini dan terus mempertahankan teori mereka yang menyatakan kekalan alam yang tidak membutuhkan pencipta. Sahabat Al-Markas, salah satu teori steady state atau keadaan tetap, teori yang diterima di lingkungan ilmu pengetahuan sampai pertengahan abad ke-20 ini, menyatakan bahwa alam semesta berada dalam keadaan diam, statis, dan tidak memiliki batas, baik dalam ruang maupun waktu. Teori ini tentu melegakan para filsuf ateis dan memberikan dukungan ilmiah pada mereka atau minimal tidak menggugurkan klaim terpenting mereka mengenai kekekalan alam. Akan tetapi, ilmu fisika telah memberikan sarana penting untuk mengetahui karakteristik benda-benda langit dan bintang-bintang. Pada tahun 1913, Vesto Melvin Slipher 1875 sampai 1969 menemukan bahwa sebagian materi-materi yang sebelumnya diyakini sebagai debu kosmis ternyata bergerak menjauh dari kita dengan kecepatan 1.800 km per detik. Penemuan ini merupakan kejutan besar bagi para ilmuwan. Materi-materi tersebut tidak lain adalah galaksi-galaksi yang berada jauh dari kita. Selanjutnya, pada tahun 1929, Edwin Powell Hubble di tahun 1889 sampai 1953 mempublikasikan teorinya yang terkenal bahwa galaksi-galaksi bergerak menjauh dari kita dengan jarak kecepatan yang sama dengan jarak galaksi-galaksi tersebut dari kita. Setelah itu, ditemukan bahwa ternyata galaksi-galaksi tersebut tidak hanya bergerak menjauhi kita, tetapi juga menjauh satu sama lain. Ini berarti alam semesta terus memuai. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya. Quran Surah As-Sariyat ayat 47. Sahabat Al-Markas, Kosmis Soup. Selagi alam semesta terus mengembang, seandainya kita putar ulang film jagat raya mundur ke masa lampau, sudah tentu seluruh alam semesta ini dulunya berpusat pada satu titik yang disebut oleh para ilmuwan dengan primeval atom atau kosmis soup, atau disebut juga titik tunggal. Sahabat Al-Markas, beberapa ilmuwan lainnya mengatakan bahwa titik tersebut sama dengan nol dan masanya tidak terhingga. Ini adalah ungkapan lain bahwa alam semesta ini muncul dari ketiadaan. Karena inilah maksud dari titik ini bervolume nol. Sahabat Al-Markas, kekuatan apakah yang mampu melemparkan 100 miliar galaksi dengan kecepatan luar biasa, menjauhkannya satu sama lain
sehingga jagat raya ini terus mengalami proses pemuaian sebagai konsekuensi dari pergerakan yang berlangsung cepat ini. Tidak mungkin kekuatan itu daya gravitasi atau daya repulsi elektrik antara kutub-kutub yang sama. Ini karena daya gravitasi adalah daya yang berusaha menarik benda-benda langit menuju titik pusat, bukan menjauhkannya keluar. Sebagaimana daya repulse terlalu lemah untuk melakukan proses semacam ini. Jika ada keseimbangan elektrik di alam semesta, daya repulse ini hampir tidak ditemukan di antara benda-benda langit. Sahabat Al-Markas, jika semua kemungkinan ini tidak bisa diterima, sudah pasti ledakan dahsyat yang terjadi pada saat kelahiran alam semesta lah yang menyebabkan pemuaian alam semesta. Para ilmuwan menyebut dentuman besar ini dengan istilah Big Bang. Setelah dilakukan beberapa revisi atas teori Big Bang ini, secara ringkas, formula terkini teori Big Bang adalah sebuah ledakan dahsyat terjadi pada primeval atom atau disebut atom awal yang mengandung sekumpulan materi dan energi. Pada detik-detik awal ledakan, suhu panas naik hingga beberapa triliun, sehingga terbentuklah bagian-bagian atom. Dari bagian-bagian atom ini terbentuk atom. Dari atom-atom ini terbentuk debu kosmis yang kelak menjadi galaksi-galaksi. Sahabat Al-Markas, kapankah dentuman besar atau Big Bang terjadi? Kapankah ledakan dahsyat ini terjadi? Tidak ada angka pasti yang menunjukkan hal ini secara spesifik. Akan tetapi, jika kita mengingat teori steady state dari Fred Hoyle, atau 1 juta tahun cahaya adalah 15,3 km per detik, kita akan mendapati angka 20 miliar tahun sebagai tahun terjadinya Big Bang. Sahabat Al-Markas, meskipun demikian, kita tidak boleh melupakan bahwa ukuran kecepatan pemuaian alam semesta bukanlah sesuatu yang konstan atau statis, melainkan terus melambat dari sebelumnya. Karena itu, menurut pendapat mayoritas, Big Bang diperkirakan terjadi sebelum 15 miliar tahun silam. Inilah pendapat yang diunggulkan saat ini. Di antara bukti penting teori Big Bang adalah ditemukannya radiasi kosmis. Para ilmuwan mengatakan bahwa jika pembentukan alam semesta melalui ledakan raksasa, sisa radiasi yang ditinggalkan oleh ledakan haruslah ada. Radiasi latar kosmis ini pun berhasil ditemukan oleh NASA pada tahun 1989 ketika meluncurkan satelit Cosmic Background Explorer atau disebut COBE yang dilengkapi dengan alat canggih dan sangat peka untuk membuktikan adanya radiasi tersebut. Satelit ini hanya membutuhkan waktu 8 menit untuk menemukan radiasi latar kosmis tersebut. Bukti penting lain atas teori Big Bang adalah jumlah gas hidrogen dan helium di alam semesta ini sesuai dengan perhitungan teoretis konsentrasi hidrogen helium. Seandainya alam semesta ini kekal atau tidak berpermulaan dan telah ada sejak dulu, seluruh unsur hidrogen yang ada seharusnya telah terbakar, habis, dan berubah menjadi helium. Sahabat Al-Markas, dilema para pendukung teori kekekalan alam semesta atau disebut materialisme. Nilai penting teori Big Bang tidak hanya terkandung dalam aspek ilmiah dan astronominya,
Tetapi teori ini telah berhasil melucuti senjata atau menolak alasan kuat yang dijadikan pijakan oleh para filsuf, pemikir, dan ilmuwan ateis. Karena teori ini telah mampu mengakhiri mitos kekekalan materi dan alam. Banyak ilmuwan dan filosof ateis yang merasa jengkel oleh teori Big Bang ini. Filsuf ateis bernama Antony Flew misalnya mengatakan, pengakuan adalah baik bagi jiwa. Karenanya, saya akan memberikan pengakuan bahwa teori Big Bang telah sangat mempermalukan kaum ateis. Karena ilmu pengetahuan telah memberikan bukti ilmiah yang dibelah oleh kitab-kitab agama bahwa alam semesta memiliki permulaan. Dennis Kiama, salah seorang pendukung fanatik teori statistik, berkata, "Saya mendukung teori statistik bukan karena teori ini benar, melainkan karena saya ingin teori ini benar. Akan tetapi, setelah ditemukan banyaknya bukti, tampak jelas bagi saya bahwa permainan telah usai dan teori statistik harus ditinggalkan." Sahabat Al-Markas, meskipun telah terbukti bahwa sifat materi hadis atau ada dengan permulaan, tidak kekal, dan memiliki permulaan, sudah menunjukkan adanya penciptaan dan alam semesta diciptakan oleh Sang Pencipta. Karakteristik Big Bang ini memberikan bukti tambahan yang menunjukkan bahwa alam semesta diciptakan dengan perhitungan sangat cermat dan akurat, serta sistem yang impresif. Sesuai dengan sifatnya, semua bentuk ledakan pasti bersifat menghancurkan, merusakkan, dan mencerai-beraikan materi-materi. Akan tetapi, ketika kita melihat bahwa Big Bang dengan kekuatannya yang maha dahsyat itu justru membentuk alam semesta yang sangat teratur dan sistematis. Semua ini sudah pasti menunjukkan adanya suatu kekuasaan, ilmu, kehendak, dan perhitungan supranatural di baliknya. Hal ini diisyaratkan oleh ilmuwan Inggris yang terkenal, Fred Hoyle. Dalam perkataannya, teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta lahir sebagai akibat dari sebuah ledakan besar. Sedangkan kita mengetahui bahwa setiap ledakan pasti memencarkan materi-materi tanpa adanya keteraturan. Akan tetapi, Big Bang justru menimbulkan hasil yang sebaliknya dalam bentuk yang dilingkupi oleh misteri. Karena ia justru mengumpulkan materi-materi untuk membentuk galaksi-galaksi. Nantikan kembali Bismart Muslim. Tepatnya besok, saya Arwini Puspita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bismart Muslim. Sampai bersua di kesempatan mendatang.